Selamat siang para peserta didik kelas 12 bisnis daring dan pemasaran. Situ ada Bapak salah tulis. Jadi kelas 12 di mata pelajaran produk kreatif dan kewirausahaan. Semoga kalian selalu sehat selalu dalam lindungan Tuhan. Sekarang kita masuk materi yang bab yang kedua adalah dokumen usaha. Dokumen usaha ada dua materi yang kita pelajari. Yang pertama, administrasi usaha, dokumen usaha dalam bisnis daring. Administrasi usaha, inilah pengertiannya. Ini sebagai kegiatan ketatausahaan yang meliputi menghimpun informasi, mengolah informasi, memperbanyak dan menggandakan data, mendistribusikan data, serta menyimpan, mengarsipkan data yang penting dan memusnahkannya. Pertama yang akan kita pelajari dari administrasi usaha adalah perizinan usaha. Kedua, surat menyurat. Perizinan usaha. Perizinan usaha adalah suatu bentuk persetujuan atau pemberian izin dari pihak yang berwenang atas penyelenggaraan kegiatan usaha yang dilakukan oleh perseorangan maupun badan. Perizinan usaha. Berdasarkan surat keputusan Menteri Perdagangan nomor 1458/KP /12 tahun 1984 pada tanggal 19 Desember 1984, izin usaha digolongkan menjadi 6 macam. Yang pertama, izin prinsip. Kedua, izin penggunaan tanah. Ketiga, izin mendirikan bangunan atau IMB. Keempat, izin gangguan atau surat izin tempat usaha atau disebut dengan SITU. Juga SIUP, surat izin usaha perdagangan. Dan yang keenam, wajib daftar perusahaan. Penjelasannya sudah Bapak bagikan di link PDF. PDF file yang dokumen usaha. Jadi Bapak ini hanya menjelaskan. Kalau ingin Bapak sebutkan satu persatu, nanti durasinya tidak cukup. Harap maklum ya. Ini, perizinan usaha dibutuhkan agar pengelolaan usaha dapat dilaksanakan dengan tertib, adil, aman, dan terawasi. Antara lain, ini fungsi dari perizinan usaha. Yang pertama, akta pendirian usaha. Kedua, surat izin tempat usaha atau SITU. Ketiga, tanda daftar usaha perdagangan atau SIUP. Keempat, nomor pokok wajib pajak atau NPWP. Dan yang kelima, izin usaha lainnya. Ini merupakan adalah bentuk-bentuk dari agar usaha tadi berjalan dengan tertib, adil, aman, dan terawasi. Sekarang kita lihat yang ini sambungan dari izin usaha lainnya. Yang pertama, izin usaha lainnya adalah NRP, nomor register perusahaan. Yang kedua, NRB, nomor rekening bank. Ketiga, AMDAL, analisis mengenai dampak lingkungan. Yang kedua, materi yang kedua adalah surat menyurat. Surat adalah alat untuk menyampaikan informasi secara tertulis kepada pihak lain, baik atas nama pribadi maupun jabatannya, dalam organisasi dengan maksud tertentu. Penggolongan surat. 1. Surat menurut isinya. Yang pertama, surat pribadi, yakni surat yang isinya bersifat kekeluargaan, persahabatan, dan perkenalan. Sekarang mungkin tidak ada lagi ya. Yang kedua, surat dinas, yakni surat yang isinya menyangkut masalah kedinasan yang dibuat oleh instansi pemerintah. Yang ketiga, surat niaga,
yakni surat yang isinya menyangkut masalah perniagaan yang dibuat oleh perusahaan atau pengelolaan usaha. Penggolongan surat. Kedua, surat menurut keamanan isinya. Surat sangat rahasia, yakni surat yang isinya berhubungan dengan keamanan negara. Surat rahasia, yakni surat yang isinya tidak boleh diketahui oleh orang lain. Yang ketiga, surat konfidensial, yakni surat yang isinya cukup diketahui oleh pejabat yang bersangkutan saja. Yang kelima, surat biasa, yakni surat yang tidak akan menimbulkan akibat buruk, merugikan organisasi, pejabat, atau pejabat yang bersangkutan. Masih penggolongan surat. Surat menurut urgensinya. Surat kilat harus sampai secepat mungkin. Surat ini merupakan surat yang harus didahulukan. Surat segera, yakni surat yang harus segera ditanggapi, tetapi tidak perlu kilat. Surat biasa, yakni surat yang isinya tidak memerlukan tanggapan si penerima. Yang ketiga adalah surat niaga. Adapun surat niaga yang sering dibuat oleh dunia usaha antara lain. Surat penawaran. Surat ini berisi penawaran produk kepada pihak lain, yang tujuannya memperkenalkan produk baru atau mencari pelanggan baru. Surat pesanan. Ini surat adalah respon atau tanggapan positif atau penawaran yang telah diterima. Surat pesanan ditulis atau dibuat karena adanya minat setelah membaca surat penawaran. Ketiga, surat pengiriman barang. Pengiriman barang merupakan surat yang dikirimkan barang bersama yang dipesan. Dalam surat ini ditegaskan kembali tentang macam dan jumlah barang yang dipesan beserta perincian harga. Yang B sekarang, yang kedua, pengaturan dan pencatatan dokumen administrasi usaha. Mencakup antara lain, yang pertama, pengaturan catatan dan dokumen transaksi usaha. Kedua, pengaturan catatan dan dokumen pemasaran dan penjualan produk. Ketiga, pengaturan catatan dan dokumen para konsumen atau pelanggan atau pembeli. Keempat, pengaturan catatan dan dokumen inventaris barang, dagangan, dan sebagainya. Kelima, pengaturan catatan dan dokumen personalia perusahaan. Keenam, pengaturan catatan dan pengarsipan dokumen-dokumen perusahaan. Berikut adalah cara-cara mengelola pencatatan dokumen administrasi usaha. Yang pertama, sistem pencatatan. Ada dua, sistem pencatatan terus-menerus dan sistem pencatatan secara periodik. Penjelasannya sudah juga Bapak berikan, silakan kalian baca. Bapak hanya menyampaikan garis besarnya saja. Kedua, perlengkapan administrasi usaha. Ini pertama, buku pembelian. Kedua, buku penjualan. Ketiga, perlengkapan. Yang ketiga, hal-hal yang memerlukan catatan. Yang pertama, persediaan barang, barang mentah, barang dagangan. Utang dan piutang dagang. Ketiga, surat-surat realisasi bisnis dan tanggapannya. Keempat, para pemesan produk, alamatnya dan kapan harus dilayani. Keempat, peningkatan administrasi. 1. Membantu wirausaha guna mengambil keputusan sehubungan dengan perencanaan usaha. Kedua, membantu wirausaha guna mengetahui keadaan keuangan usaha. Yang selanjutnya, dokumen usaha dalam bisnis daring. 1. Pentingnya legalitas usaha dalam bisnis daring. Yang A, dapat mengikuti pameran gratis oleh Disperindak atau kementerian. B, memiliki akses untuk dana hibah yang disediakan oleh pemerintah.